Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TNP, TPNPB OPE meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Dia mengatakan kehadiran prajurit TNI di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Apakah OPM bisa diredam? Apakah lagi-lagi pengaruh Amerika sebagai backup dari kegiatan separatisme OPM? Dan apa solusi praktis menangkal separatisme di Papua? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Lagi-lagi Bung Budi, kita membahas terkait dengan OPM dan kali ini TPNPB. Sebelumnya kita juga pernah membahas dan kita ketahui bersama adanya gerakan separatis di Majelis PBB ya, Bung Budi, yang adanya bertuliskan Free Aceh, Free Maluku, bahkan ada juga Free Papua. Dan dikabarkan kali ini Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo mengatakan kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah tersebut. Menurut Anda apakah gerakan ini ucapan ini gertak sambal, Bung? Ya, tentu kalau kita lihat sejarah apa yang terjadi di Papua ya, apa yang diungkapkan oleh siapa? Eklius Kobak ya tadi bahwa dia mengancam akan melakukan serangan terhadap TNI. Ini kan bukan sekedar gertakan gitu ya, karena eh, mereka juga sudah melakukan serangan-serangan sebelumnya, walaupun memang tidak selalu serangan kepada TNI Polri, tetapi juga kepada masyarakat sipil. Misalkan yang baru-baru lalu ya, tanggal 21 Maret 2005 ini kan mereka juga menyerang para guru dan juga tenaga kesehatan di Yahukimo ya, dan itu ada korban yang juga tewas di sana. Dan juga sebelum-sebelumnya mereka juga melakukan serangan terhadap unit mobil militer ya, yang ada di Timo juga gitu, di bulan Januari. Dan di tahun lalu juga mereka eh, pernah melakukan perlawanan ya ketika ada penggerbekan dari TNI Polri, dan juga sejarah-sejarah perlawanan mereka ya secara militer. Artinya bahwa apa yang diungkapkan itu bukan hanya sekedar ceritakan, tapi memang sudah secara faktual terbukti. Ya. Cuman kan masalahnya nanti tinggal di eh, kemampuan militer dari OPM ini seberapa besar gitu ya. Yang ini yang menjadikan pertanyaan kita, kenapa masalah separatisme di Papua ini berlarut-larut gitu. Kenapa seberapa sulit kemudian TNI Polri melakukan apa namanya penyelesaian masalah di Papua. Jadi semestinya harus sudah bisa terukur ya kekuatan militernya, sehingga ketika ada gertakan-gertakan itu kan dengan merujuk kepada apa yang sudah mereka lakukan terhadap TNI Polri bahkan masyarakat sipil, itu juga sudah bisa diantisipasi dan ya bahkan bisa diselesaikan. Itu Mas Am. Dan menurut Anda apakah tidak boleh ada tawar-menawar atas keinginan KKB atau organisasi Papua Merdeka ini, mengingat dikabarkan juga OPM ini memetakan sebanyak 9 wilayah di Papua sebagai zona perang milisi, Bung? Ya, tentu dalam konteks kedaulatan negara ya, tidak boleh ada tawar-menawar eh, dalam konteks separatisme ya, memisahkan diri dari negara gitu. Eh, bahwa mungkin ada
keinginan-keinginan dari pihak OPM yang kemudian bisa diakomodir dan itu dalam proses sekian puluh tahun integrasi dengan Indonesia ini masih belum tuntas, itu yang kemudian bisa dibahasakan dengan tawar-menawarnya gitu ya. Apalagi kalau tadi misalkan tawar-menawar ini dikaitkan dengan bahwa mereka menjadikan wilayah Papua itu sebagai wilayah perang, ada 9 teritori yang kemudian mereka tetapkan sebagai kawasan perang menurut mereka gitu. Ini kan berarti eh, jelas-jelas ingin memisahkan diri dari Indonesia ya, aktivitas separatisme. Dan di sini tentu dalam konteks kedaulatan negara, Indonesia harus ya pemerintah Indonesia itu harus menjaga keutuhan negara gitu. Bahwa ada hal-hal yang secara historis itu kemudian belum diselesaikan, nah ini yang kemudian bisa dibicarakan gitu ya, tidak dalam konteks kemudian tawar-menawar itu ke arah eh, lepasnya Papua dari wilayah keutuhan Indonesia. Itu Mas. Lantas, OPM intens melakukan serangan secara fisik dan propaganda. Apakah maksud dan tujuan ini untuk mengalihkan isu? Lantas, apakah propaganda juga mengaburkan realitas konflik di Papua yang sekaligus memperburuk situasi di sana, Bung? Iya, karena kan eh, dukungan kemerdekaan ya itu kalau dalam teori negara itu dia membutuhkan dukungan internasional ya, ada recognition ya, ada pengakuan gitu ya. Eh, Tentu pengakuan dunia internasional itu dibutuhkan agar kemudian menjadi legitimasi ketika mereka berhasil menguasai wilayah, mereka juga mengklaim ada penduduk di sana, mereka membangun pemerintahan yang terlepas dari Indonesia, maka langkah berikutnya kan bagaimana mereka mendapatkan pengakuan dunia internasional. Dan di zaman komunikasi semacam ini tentu pengakuan ini kan harus membangun opini ya, membangun opini internasional dan opini ini sangat bergantung kepada narasi yang mereka susun gitu. Nah, disinilah peran propaganda itu kemudian muncul ya. Klaim, baik klaim secara filosofi, klaim secara historis gitu ya. Kemudian juga mungkin bisa sampai ke disinformasi, ketidaksesuaian dan fakta. Untuk apa? Ya namanya propaganda tentu untuk mencapai target-target politik yang mereka inginkan gitu. Dan inilah kemudian kenapa apa namanya keterbukaan informasi itu menjadi penting gitu ya agar kemudian propaganda itu bisa juga dibalas dengan realitas apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, eh, tindakan-tindakan positif apa yang sudah dilakukan untuk menjaga keutuhan negara dan seterusnya gitu. Eh, ya, walaupun namanya juga politik ya, tentu tujuan dari propaganda itu kan tadi dia ingin mendapatkan pengakuan dunia internasional, kadang juga tadi muncul disinformasi dan seterusnya. Akhirnya kemudian bagaimana pemerintah Indonesia juga dengan lugas bisa menunjukkan bahwa memang itu adalah propaganda gitu, bukan kemudian realitas apa yang terjadi di lapangan. Eh, Nah ini yang kemudian jadi PR ya, apakah memang juga pemerintah Indonesia melakukan penanganan dengan baik gitu ya, atau memang propaganda itu berdasarkan realitas gitu. Serangan-serangan itu kan nanti dinarasikan dengan bahasa-bahasa sesuai dengan kepentingan dari OPM itu Mas. Lantas yang tadi Anda paparkan terkait peran negara internasional, apakah diam-diam Amerika menjadi backing beserta sekutunya, Bung, terhadap tindakan OPM ini, Bung? Papua ini kan eh, wilayah atau teritori yang kaya dengan sumber daya alam ya. Kita sudah tahu bagaimana kemudian emas yang dikandung oleh bumi Papua ya di Freeport gitu ya, dan kemudian itu menjadi ya konsesi politik lah ketika kemudian dulu ada konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait dengan status Papua. Kemudian juga di situ ada dunia internasional terlibat ya, salah satunya Amerika Serikat, dan bisa diselesaikan dengan perjanjian New York gitu ya. Jadi memang keterlibatan Amerika Serikat untuk menjadikan Papua ini ada
terintegrasi ke wilayah Indonesia itu memang terbukti secara historis dan memang tadi ada konsesi. Tentu untuk eh, apa namanya sebagai wilayah konflik ya sedari awal penyatuannya atau integrasinya ini menjadikan wilayah yang kalau dalam kacamata konstelasi internasional wilayah yang bisa digunakan untuk kemudian mewujudkan kepentingan-kepentingan pihak yang mendapatkan keuntungan terhadap wilayah Papua ini gitu. Dulu kepentingan Amerika adalah bagaimana bisa kemudian turut ya menikmati kekayaan Papua ketika memang Papua itu diserahkan atau berada di wilayah Indonesia, tidak kemudian di wilayah Belanda. Karena kalau misalkan di wilayah Belanda nanti ceritanya akan berbeda. Tapi ketika kemudian itu fully masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia, disitulah kemudian bagaimana Amerika tetap bisa menjaga kepentingannya di sana, gitu. Sehingga separatisme atau keinginan sebagian dari masyarakat Papua untuk merdeka dari Indonesia itu juga seolah-olah tetap dipelihara gitu ya, agar kemudian itu bisa menjadi faktor-faktor yang digunakan untuk menekan pemerintah Indonesia kalau misalkan ada kemudian kepentingan Amerika di sana atau Indonesia secara keseluruhan itu kemudian terganggu gitu. Nah, ini yang kemudian kalau dalam bahasa konspiratif ya, itu digunakan gitu ya. Dan ini sudah lazim terjadi di konstelasi internasional ya. Nah, jadi para negara kolonial atau negara imperialis itu menggunakan wilayah-wilayah konflik untuk bisa menekan negara induknya agar kemudian kepentingan-kepentingannya itu bisa masuk gitu ya. Dan ini yang memang kemudian digunakan oleh Amerika Serikat misalkan dengan isu dia setuju bahwa Papua itu wilayah Indonesia, tapi bagaimana kemudian dengan isu hak asasi manusia gitu ya, dengan isu misalkan konsesi sumber daya alam, dengan isu misalkan kebebasan rakyat Papua untuk kemudian bisa eh, mendapatkan relasi secara langsung dunia internasional dan isu-isu lain yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian menekan pemerintahan Indonesia. Itu Mas. Lantas, apakah pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan keamanan di Papua? Adakah solusi alternatif untuk menciptakan Papua yang adil dan makmur? Mengingat pada bahasan kabar petang juga sebelumnya ada isu bahwa Rusia ingin menempatkan pangkalan militernya di sana, Bung. Memang apakah begitu banyak diincar oleh banyak negara Papua ini, lantas solusi alternatifnya bagaimana, Bung, untuk menciptakan Papua yang adil dan makmur? Ya, sebagai bagian dari wilayah Indonesia, ya tentu tugas negara adalah menjaga keutuhan wilayahnya dan mengurusinya gitu ya. Menciptakan kondisi masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera gitu. Karena juga ini menjadi PR besar ketika Papua itu sudah masuk ke Indonesia di tahun 60-an, sampai sekarang ya tingkat kesejahteraan masih rendah gitu ya. Kemudian juga tingkat pendidikan juga masih rendah, tingkat pemerataan pembangunan juga seolah-olah menjadi wilayah yang terpinggirkan. Padahal eh, kekayaan alam yang luar biasa yang dihasilkan oleh Papua itu juga memberikan kontribusi kepada Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kalau itu adalah menjadi wilayah Indonesia ya urus gitu. Nah, urus itu dengan baik dan benar ya. Jangan kemudian muncul ketimpangan-ketimpangan yang akhirnya itu menjadi pemicu ketidakpuasan dari masyarakat Papua sehingga akhirnya mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Karena di sisi lain juga memang ada problem integrasi ya. Jadi harus diakui misalkan memang secara secara karakteristik masyarakat ras misalkan berbeda gitu ya. Kemudian kalau kita rujuk kepada klaim Indonesia yang bersatu dalam konteks Sumpah Pemuda ya, Papua itu kan juga punya punya apa punya catatan sejarah gitu karena tidak sedari awal terintegrasi dengan wilayah Indonesia yang lain gitu. Jadi dia baru terintegrasi karena memang sama-sama bekas jajahan Belanda dan itu kemudian didorong untuk diintegrasikan
dengan wilayah Indonesia yang lain gitu. Makanya terjadilah konflik antara Indonesia dengan Belanda di tahun 60-an yang akhirnya kemudian itu bisa diselesaikan dan dinyatakan bahwa Papua itu gabung kepada Indonesia. Nah, ini proses integrasi yang ada catatan ini menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia agar kemudian bisa dituntaskan gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada lagi dikotomi antara orang Papua asli dengan pendatang gitu ya. Ya kalau satu kesatuan utuh wilayah negara ya harusnya setiap warga negara itu bisa berkiprah dimanapun dan menjadi menjadi tempat dimanapun mereka bisa beraktivitas gitu ya. Itu yang kemudian menjadi PR besar dari pemerintah Indonesia, proses integrasi yang sempurna ya antara Papua dengan wilayah Indonesia yang lain. Dan ini sekian puluh tahun ini masih menjadi PR gitu ya. Di sisi lain memang tadi kepentingan dunia internasional terhadap wilayah Papua juga ada ya. Tadi selain kekayaan sumber daya alam, kemudian juga ada kalau secara geopolitik itu wilayah-wilayah strategis yang ada di Papua yang itu menjadi incaran negara-negara adidaya atau negara-negara major power juga gitu ya. Contoh misalkan tadi terkait dengan pangkalan militer di Biak gitu ya. Biak itu kan pulau yang secara alamiah itu memiliki keuntungan geografis gitu ya. Dia pulau yang menyendiri terpisah di garis khatulistiwa sehingga bagus untuk pangkalan militer, bagus untuk peluncuran satelit gitu ya, untuk peluncuran keluar angkasa dan itu menjadi incaran dunia internasional ya. Makanya kemudian apalagi Papua ini kan juga di ujung barat Pasifik gitu ya. Yang di situ memang menjadi area persaingan negara-negara adidaya, Amerika Serikat, Perancis, bahkan masih ada di sana Inggris dan Papua juga walaupun Rusia walaupun memang agak jauh tapi juga dia punya kepentingan untuk bisa mengamankan kawasan Pasifik dari timur negaranya gitu. Makanya memang dengan kondisi bahwa Papua ini menjadi perebutan konstelasi internasional, tapi kemudian dalam perspektif Indonesia dia adalah wilayah yang periferal ya, pinggiran wilayah timur yang memang jauh dari pusat kekuasaan Indonesia di Jawa, di Jakarta gitu ya. Makanya kemudian ini menjadikan PR bagi pemerintah Indonesia untuk kemudian bisa betul-betul menjadikan Papua itu terintegrasi secara penuh dengan Indonesia, menjaganya, mengontrolnya, menyejahterakannya, dan juga ya tadi menjaga wilayah itu dari kepentingan-kepentingan asing, baik kepentingan secara geopolitik ya tadi dan juga kepentingan-kepentingan pengerukan sumber daya alam. Eh, dan ini memang tentu pemerintah tidak cukup dengan apa yang sekarang atau yang sudah dijalankan ya proses-proses integrasi itu baik tadi dulu misalkan dengan gagasan transmigrasi atau mungkin juga dengan otonomi daerah hal-hal yang sifatnya praktis itu kan kalau tidak di didasari oleh pendekatan yang holistik ya yang kemudian pengintegrasian yang utuh gitu ya itu menjadikan ya kasus upaya separatisme di Papua ini akan uh, kembali muncul dan kembali muncul, tergantung eskalasi baik nasional ataupun eskalasi politik internasional. Itu Mas. Jasa kalau Bung Budi untuk memaparnya pada kabar petang kali ini, mudah-mudahan Bung Budi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.